Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi melanjutkan kajian-kajian kita daripada kajian-kajian yang telah lalu ya. Kita telah menempuh dua sesi, dua episode sekaligus ya, yang dimana episode itu mengambil kesimpulan bahwa Yesus itu khusus untuk orang Yahudi ya. Aku berpegang teguh pada kedua argumentasi Alkitabiah ini ya. Nih ya, ini gini ya, kajian-kajianku itu dia saling terkait gitu ya. Makanya kalau yang ujuk-ujuk masuk itu agak sulit untuk memahaminya. Dia harus runut ikut alurnya. Karena aku akan menawarkan sebuah logika berpikir, kerangka berpikirnya itu gimana, alur berpikirnya itu gimana. Nah, untuk kajian-kajianku yang berkarakter seperti itu, nggak bisa dia langsung masuk. Nggak bisa, dia pasti akan bingung karena tidak tahu sebetulnya mau tipe seperti apa kerangka berpikir yang ditawarkan ya. Makanya untuk mengikuti kajian ini, kalian juga harus mengikuti dua kajian sebelumnya, yaitu Yesus untuk siapa. Yang kemarin sudah kita simpulkan berdasarkan dua ayat ini adalah Yesus itu untuk bangsa Israel. Sesuai dengan pengakuan dia di Matius 10:5-6. Dan begitu juga pernyataan oleh orang-orang Majusi bahwa Yesus itu adalah raja orang Yahudi, bukan untuk yang lain. Sementara stereotip antara Yahudi dan Israel itu harus kalian sudah maklum ya. Ketika aku bilang Israel, ketika aku bilang Yahudi. Lalu tajuk kajian kita kali ini adalah Paulus ya menentang Yesus. Dalam kurung nabi orang tak bersunat. Nih judul kajian kita ya. Paulus menentang Yesus, nabi orang tak bersunat. Ini judul kajian kita ya. Oke, aku ini nggak bisa aku tampilkan ayat per ayat karena dia merupakan sebuah cerita panjang ya, cerita panjang. Jadi agak sulit aku. Kalau kalian mau baca nanti aku tunjukkan ayatnya, kalian baca keseluruhan. Nggak bisa dicuplik satu ayat aja, itu agak sulit. Harus satu perikop penuh karena dia merupakan bahkan lebih. Kalau satu perikop juga nanti nggak tuntas. Harus dari perikop ke perikop karena ini berupa sebuah cerita ya. Seperti kita tahu ya, sampai saat ini orang Israel itu masih berpegang teguh di dalam agama mereka yang pertama yang mereka terima dari Kanjeng Nabi Musa, yaitu Yahudi ya, Yahudi. Jadi Nasrani yang itu disampaikan, sebetulnya Nasrani itu pelanjut dari Yahudi gitu loh. Yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Isa secara majority mereka menolak. Sehingga kita tahu bagaimana kerasnya penolakan Yahudi ini ya. Sampai-sampai mereka berkolaborasi untuk membunuh Kanjeng Nabi Isa yang kita kenal pada peristiwa salib itu, yang nanti terjadi debat tebal antara Islam dan Kristen, siapakah yang disalib itu. Belum lagi nanti kalau aku akan menawarkan sebuah pemikiran ya, penyalipan itu sebetulnya konteksnya politis atau teologis. Nah, ini rame lagi nanti ya. Tapi sabar, nanti kita akan sampai ke sana ya. Lambat, yang penting kalian paham semua bagaimana bangunan kekristenan ini berdiri ya. Karena kalau sudah berbicara sebetulnya perspektif salib itu teologis atau politis, itu nanti
diametral, terpisah dia, ya, terpisah. Tapi nantilah itu kita bicarakan. Hanya yang perlu aku tahu dan aku sampaikan ke kalian adalah bahwa dakwah Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu, ya, kalau kita lihat sejarah, debatable ya sejarah, Anda tidak setuju juga boleh, itu tidak lebih dari 3 tahun, ya. Jadi singkat banget. Dari usia 30 sampai ke 33. Tapi kok menurutku itu sangat singkat sekali ya untuk perjuangan para nabi ya. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad itu 23 tahun kalau dibulatkan ya. 13 tahun periode Mekah, 10 tahun periode Madinah gitu. Sebetulnya sih kita coba untuk mencari sumber data lain. Benarkah Kanjeng Nabi Isa itu atau Yesus itu hanya berdakwah dalam tempo waktu 3 tahun ya? Dari umur 30-an kemudian 33 tersalib itu. Kan namanya sejarah bisa kita gugat kalau kita punya data yang lebih valid. Oke, itu minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari situ kita tahu memang penolakan orang-orang Israel terhadap Yesus itu begitu keras ya. Oke. Berikutnya pada cerita Saulus, ya, itu namanya Saulus baru Paulus. Kita sudah kupas tuntas juga bahwa ketika dia meminta surat kuasa ya dari imam-imam Yahudi di Yerusalem sana untuk berangkat ke Damsyik, menghabisi pengikut-pengikut Yesus di tengah jalan, dia ngaku. Dia ngaku. Aku lagi, dia ngaku dan kalian percaya. Dimana sudah kita kupas pengakuannya itu saling bertolak belakang, tidak bisa dirukunkan. Yang satu bilang melihat tidak mendengar, yang satu bilang mendengar tidak melihat. Mana yang benar? Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalian bisa terima sebagai cek kosong tanpa memberikan kritik? Ada apa sebetulnya dengan Paulus ini? Kan kita harusnya berpikir cerdas bagaimana seseorang yang dia bergerak ke timur tiba-tiba 180 derajat bergerak ke barat. Ini ada apa? Dia yang pertamanya, awalnya, mulanya memusuhi, membunuh, membantai pengikut Kanjeng Nabi Isa, tiba-tiba mengaku bertemu dengan Kanjeng Nabi Isa dan dia berbalik menjadi orang yang ikut memperjuangkan ajaran yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Isa. Dan kekristenan tidak memberikan kritik dalam hal ini. Ada apa? Gitu loh. Ada apa? Sekarang secara psikologis saja lah. Kalian punya katakanlah teman ya, kemana-mana bareng yang nggak mau makan sambal, tiba-tiba makan bakso sambelnya banyak. You kan mikir mestinya, loh kenapa ya? Misalkan teman lu namanya katakanlah Budi. Gue kagak lihat Budi yang dulu nih. Budi yang dulu kagak doyan sambel. Ini sambel 3 sendok lu sikat habis. Kan kita jadi tanda tanya, why? Ada apa? Gitu loh. Begitu juga Paulus, ada apa? Sebuah katakanlah pendapat yang aku tawarkan. Paulus tuh berpikir begini. Kalau dia langsung berhadapan dengan pengikut-pengikut Kristen seperti apa yang sudah dia lakukan, itu jauh lebih sulit dan itu tidak menghasilkan apa-apa bagi Paulus. Ya, dia akan dipuja oleh Yahudi, ya. Tapi dia tidak akan mendapatkan apa-apa karena Paulus itu tidak masuk nominasi Sanhedrin, tidak masuk. Itu loh. Sehingga kalaupun dia berjasa menghabisi semua pengikut Yesus sehingga selesai semua, ya paling-paling di sama Yahudi imam-imam itu dipuja-puja saja. Tapi dia tidak mendapatkan kedudukan apa-apa dalam komunitas Yahudi itu. Karena dia tidak termasuk kelompok Sanhedrin. Tidak sama dengan Yusuf Arimatea. Yusuf Arimatea itu adalah Sanhedrin. Makanya dialah ya yang berinisiatif mengambil jasad Yesus di tiang salib setelah bernegosiasi dengan penguasa Yahudi dan dengan penguasa Romawi berikut hansip-hansip Romawinya yang di lapangan. Ya, jadi hansip-hansip Romawi yang di lapangan itu yang jaga salib Yesus itu semuanya diam.
ketika jasad itu diambil. Kenapa? Biasanya kan tuh harus dibiarkan sampai dia jadi tengkorak, seperti yang aku sudah bilang kemarin. Sampai membusuk, dagingnya habis, menjadi tengkorak. Tengkorak yang gelundung ke bawah, menjadi tumpukan, makanya disebut Bukit Tengkorak atau Golgota. Tapi kenapa tidak? Kenapa Yesus masih segar, belum dimakan burung, sudah diambil dan itu boleh? Dan itu bisa. Kan jadi tanda tanya juga. Oke, tapi itu nanti kita diskusikan dalam waktu yang lain lah. Sekarang aku mau katakan lagi sama kalian. Ya. Bagaimana kalau aku ajukan ya sebuah tawaran pemikiran kepada kalian? Ini kita out of the box ya. Out of the box ini pemikiran ini. Ini teman-teman Kristen tentunya sangat amat menolak. Tidak apa-apa. Anda menolak silahkan. Argumentasi Anda ajukan silahkan. Atau kita duduk bersama mendiskusikannya. Monggo. Ya. Aku mengajukan sebuah tawaran pemikiran seperti ini. Paulus itu bukan orang bodoh. Itu loh. Paulus itu bukan orang bodoh. Dia aja berguru sama Gamaliel. Ya. Artinya dia berpikir, kalau gue nih berhadapan langsung dengan pengikut-pengikut Kristen, pertama itu cenderung lebih berat. Yang kedua, kalaupun aku berhasil, aku di komunitas Yahudi nggak dapat apa-apa. Nggak mungkin dia menjadi orang pertama di komunitas Yahudi. Dia kalah pamor dengan imam-imam senior yang berkuasa di otoritas Yahudi. Ya akhirnya dia berpikir, lebih baik gue berbalik arah. Gue menjadi ikut menyebarkan ajaran-ajaran Kanjeng Nabi Isa atau Yesus. Tetapi dia akan melakukan perombakan-perombakan di dalamnya. Itu loh. Dengan demikian, keuntungan lain yang bisa dia lakukan, pertama, dia mampu melakukan perombakan-perombakan ajaran Yesus. Yang kedua, dia mendapat tempat. Dia mendapat tempat dalam strata teologis orang-orang yang dihormati sehingga dia diterima sebagai santo. Baik itu dalam Katolik maupun Protestan, bahwa Paulus itu masuk menjadi santo. Kenapa bisa begini? Ya karena awal mula dulu tidak ada kritik. Tidak ada sebuah tanda tanya, kenapa Paulus begini ya? Gitu loh. Nah, sekarang kita mulai telaah ya, sedikit demi sedikit. Maka judul kita kali ini adalah Paulus menentang Yesus, nabi orang tak bersunat, begitu ya. Tapi sebelum masuk ke sana, ada satu sosok yang harus aku perkenalkan kepada kalian, karena dia meskipun di balik layar, tapi dia memegang peranan penting. Siapa dia? Dia adalah Barnabas, yang mana Injilnya jadi polemik sampai sekarang antara Islam dan Kristen. Biar terus menjadi polemik. Kan asik gitu, ya. Oke. Aku bacakan dulu tentang siapa Barnabas itu supaya kalian kenal ya. Barnabas adalah Yahudi keturunan suku Lewi yang berasal dari Siprus ya. Barnabas dikenal sebagai orang jujur ya, yang menjual ladangnya dan uang hasil penjualannya diletakkan di depan kaki para rasul. Nah, jadi ini nanti kamu lihat ya, Kisah Para Rasul 3 ya. Ini 1 2 3. Kisah Para Rasul 4:37 ya. Kalau aku cari-cari data, disinilah penjelasannya pertama kali Barnabas itu berhubungan dengan ring satunya murid-murid Yesus yang 12 minus 1 itu. Ya, ini kan si Yudas sudah selesai nih, berarti kan tinggal 11. Yang original ya, yang asli, yang mula-mula dari 12 yang ada itu ya. Oke, disinilah mulai berinteraksi, mulai dikenal ya. Selanjutnya, Barnabas pertama kali berjumpa dengan Paulus ketika Paulus berkunjung ke Yerusalem, dan Barnabaslah yang kemudian memperkenalkan Paulus kepada para rasul ya. Ini bisa kita lihat, nanti bisa kamu baca ya. 3:4 ya. Kisah Para Rasul 9:27 ya. 9:27.
Jadi Barnabaslah yang meyakinkan pengikut Yesus jika Paulus yang saat itu dikenal sebagai Saulus. Jadi dulu ada kebiasaan gitu, nama itu Abram menjadi Abraham, Saulus menjadi Paulus gitu ya. Mungkin antropologis mereka begitu ya. Nanti kita cari tahu kenapa begitu. Ya. Makanya kalau ada teman-teman Kristen jangan heran tanya, Yesus kok jadi Isa gitu. Lah kamu nggak belajar antropologis, ngeroweng lah ya. Kamu belajar supaya ngerti gitu ya. Jangan tiba-tiba, oh Yesus itu bukan Isa. Lah kalau Yesus bukan Isa ngapain kamu rame? Kita rame ini dalam tanda kudung pemikiran ya, persahabatan tetap. Karena kita membicarakan orang yang sama dalam sebuah cerita yang berbeda gitu loh. Kalau menurutmu Yesus itu bukan Isa, ya kamu sudah nggak usah ikut-ikutan. Diam aja kamu situ. Yang menjadi kita rame kan karena Yesus itu ya Isa. Di mana satu orang ini diceritakan dalam konteks cerita yang berbeda. Injil menceritakan berbeda, Al-Quran menceritakan berbeda. Disitulah kita ketemu tuh dialog gitu loh. Jadi aku heran teman-teman Kristen ini ya, ngomong Yesus bukan Isa, Yesus bukan Isa. Lu ngerti cerita apa enggak lu? Sekolah minggumu di mana gitu loh. Oke. Barnabas yang meyakinkan pengikut Yesus jika Paulus saat itu dikenal sebagai Saulus, yang terkenal penganiaya, yang dulu penganiaya Yesus ya, sekarang sudah menjadi bagian dari murid-murid Yesus sejak Paulus melihat Tuhan yang aku bilang di Damsyik tadi ya. Ini di Kisah Para Rasul 9:27 5 ya. Kisah Para Rasul, sudah aku tulis 9:27. Aku mau membicarakan ini gitu loh. Jadi gini ya, petanya itu begini. Ini Paulus, ini Barnabas, ini para murid ya. Nah, nanti aku jelaskan itu. Aku jelaskan nantilah itu ya. Aku baca ini. Aku agak aneh ini membaca Kisah Para Rasul ya 9:27 nih ya. Aku baca ini. Kamu baca di Biblemu. Begini katanya. Barnabas itu nama awal aslinya Yusuf ya. Dikasih terus dia baik sama ini para murid ini yang setelah menjual tanahnya maka namanya diganti menjadi Barnabas. Aslinya Yusuf. Barnabas itu anak pengharapan ya ini. Oke, begini. Ya, aku baca ini ya. Karena ini mengusik pemikiranku. Begini. Tetapi Barnabas menerima dia, maksudnya Paulus, dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Gitu loh. Dalam nama Yesus. Jadi begini. Ya. Sebentar. Ini Paulus ini kan orang jahat ini. Paulus ini kan orang jahat. Ini Barnabas ya. Ini para murid. Paulus ini nggak kenal sama ini, nggak masuk dia. Dia tidak masuk. Tidak masuk kelompok para murid yang elit ini. Nggak masuk. Ini pun bukan termasuk yang Barnabas itu juga bukan termasuk, nampak ya? Bukan termasuk ini. Bukan termasuk yang 12 itu ya. Tetapi seperti awal pertama kali setelah menjual segala miliknya dan diberikan kepada para murid, disitulah awal perkenalannya. Nah, ya. Nah, Paulus ini atas jasa Barnabas Paulus ini diperkenalkan ke lingkaran elit ini. Nih ya. Ini petanya coba. Paulus bukan termasuk para murid lingkaran 1, lingkaran elit itu. Barnabas pun bukan, ya. Tapi kemudian Barnabas menjadi berinteraksi dengan para murid itu setelah menjual segala yang dimilikinya dan diserahkan kepada para murid. Oke. Nah, terus Paulus ini kan jagal ini. Ya.
yang pertobatannya langsung diterima dengan cek kosong tanpa dicurigai, ya. Atas jasa Barnabas lah Paulus dibawa ke para murid. Ini loh. Atas itu jasa Barnabas. Meskipun nanti Paulus dan Barnabas ini tukaran juga gara-gara Markus. Ya, ini nanti pisah juga ini gara-gara Markus. Yang saat ini mau bawa Markus, ini tidak mau. Markus Yohanes, ya. Nama-nama juga kita harus hati-hati karena nama itu ada punya 2 nama, ganti-ganti nama gitu ya. Ini akhirnya tukaran juga. Tetapi yang perlu aku sampaikan, Barnabas inilah yang punya jasa penuh atas masuknya Paulus ke lingkaran elit ini. 12 murid ini, -1. Yang kita tahu akhirnya, ya, di mana Paulus akhirnya dalam buku surat-surat kirimannya itu lebih dominan daripada murid-murid awal Yesus sendiri. Gitu tuh. Jadi dia berhasil di sini. Dia berhasil merombak, menentang Yesus, dan dia berhasil mendapatkan kedudukan. Akhirnya dia termasuk yang disegani di atas dari para murid yang 11 ini. Itu jasanya si Barnabas. Tanpa Barnabas memperkenalkan kepada para murid, ini bukan apa-apa Paulus ini. Ya. Oke. Dan aku mau bacakan ayatnya sekarang. Ini ya, ayat 927 ini. Dia jadi gini loh. Ayatnya ini panjang ya, aku baca gini aja lah. Para murid ini bingung. Sebetulnya makanya aku bilang kemarin, karena serba salah sih ya. Para murid juga bingung. Nanti Yahudi juga itu bingung terhadap Paulus ini. Gitu loh. Kenapa Paulus sekarang kok justru mengabarkan Yesus gitu loh. Yahudi ini bingung. Nanti para murid juga bingung dan masih takut sama Paulus. Karena ini jagal yang berdarah dingin ini. Maka supaya masuk ke lingkaran elit para murid, si Barnabas ini merekomendasi bahwa ini bagus gitulah, sudah mengabarkan Yesus, ya, sudah mendakwakan Yesus. Gitu. Akhirnya di sini nanti mereka menerima itu atas jasa Barnabas. Makanya di episode kemarin aku bilang galarangsang kebohongan Paulus. Galarangsang itu serba salah. Leher ditarik salah, tapi kita mau nentang kalau galanya ditendang juga salah. Sama dengan Paulus. Para murid juga takut sama ini, bingung. Yahudi juga sama, bingung sama ini. Gitu loh ya. Ini orang yang membuat orang lain bingung terhadap apa yang dia ambil sebagai jalan hidup. Ya. Oke. Ayatnya begini, aku baca. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul. Nah, ini dia. Barnabas itu menerima dia Paulus dan membawa Paulus kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah-tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberanian dia mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dulu. Coba aku sekarang mau coba mau ngerti di mana ketajaman analisa nalarmu, logikamu tentang ini. Ada kejanggalan nggak di sini di KPR 927? Coba. Ada kejanggalan nggak? Aku ulangi lagi ya. Aku ulangi lagi. Daya nalarmu bangkitkan kamu supaya cerdas. Di mana kejanggalannya ini? Begini ya. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah-tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Janggal nggak ini? Separuh memang tidak janggal ya. Artinya ketika Saulus berani mengajarkan di Damsyik dan dalam nama Yesus, itu kan Saulus kan
sudah tobat, ya. Sudah tobat Saulus itu kan. Tapi ini awalnya sebelum ketemu Tuhan, kan Saulus belum tobat. Jadi ada dua temporari dalam ini ya, menceritakan ketika Saulus belum tobat, pratobat, pasca tobat. Yang pasca tobat ini aku nggak masalahkan, yang aku masalahkan pratobat. Jadi masalahnya di sini. Ini Paulus kan jagal ini. Ini kan jagal ini. Dia kok nggak bantai ini? Itu loh. Barnabas ini kan sudah masuk ke komunitas ini, pengikut Yesus. Kok tidak dia bantai gitu loh? Seharusnya kan ini dibantai ketika dia belum bertobat. Ini kok enggak? Makanya kesaksian yang diberikan Barnabas yang itu untuk merekomendasi Paulus kepada para murid, ini kan jadi masalah gitu loh. Artinya, apakah ketika Paulus melihat Tuhan Yesus itu, Barnabas ada di situ? Kalau Barnabas ada di situ kan kita jadi tanda tanya, loh kenapa nggak dibantai? Inilah kejanggalan berikutnya yang kita temukan, ya. Makanya kita perlu melakukan kritik, ya. Disinilah perlunya aku menjelaskan sosok Barnabas bahwa dia punya jasa untuk memperkenalkan Paulus kepada para murid. Oke, lanjutnya ya kita lihat sidang Yerusalem. Ini aku sidang Yerusalem itu di sini. Ini panjang ini ya. 5 ya. Kisah para Rasul 15 ya. Ini panjang mulai 1 sampai 21. 1 ya. Kisah para Rasul ya 15 Kisah para Rasul 15 ya titik 21 sampai 21. Sebetulnya ini satu perikop, tapi lebih jelas Anda baca lagi perikop sebelum dan sesudahnya ya, karena panjang. Inilah yang disebut dengan sidang Yerusalem. Sidang Yerusalem. Ketika mereka di Antioquia mendapat masalah. Ya. Makanya di Antioquia lah pertama kali orang disebut Kristen. Itu di Antioquia sana. Jadi kata Kristen itu sebetulnya sebuah ejekan. Ya, itu bisa kita lihat di Kisah Para Rasul 11 nomornya 26 ya. Di Kisah 6 ya. Kisah Para Rasul 11 nomornya 26. Ini pertama kali disebut Kristen. Kalau nggak ada peristiwa di Antioquia ini nggak ada istilah Kristen yang kemudian menjadi nama. Ini awalnya ejekan, gitu loh. Makanya di Al-Quran tidak mau menggunakan kata Kristen, nggak ada. Yang ada Yahudi, Nasrani, Islam. Nggak, Kristen nggak ada. Ya, oke. Sidang Yerusalem itu jadi begini. Ini agak panjang ya, bukan agak panjang, memang panjang. Di sidang Yerusalem ini mereka bermasalah tentang sunat, gitu loh, tentang sunat, ya. Makanya Paulus menentang Yesus, Nabi orang tak bersunat. Oke, aku cerita sunat dulu. Sepertinya sepele sunat ini, tapi nanti dia akan menjadi identitas sebuah bangsa. Siapa yang pertama kali melakukan sunat? Ya orang Yahudi. Karena itu Musa terima dari syariah Kanjeng Nabi Abraham. Jadi sunat itu dari Kanjeng Nabi Abraham ya. Terus dilangsungkan ke bawah oleh Kanjeng Nabi Musa, dibawa ke dalam Yahudi, dan itu menjadi sebuah identitas bangsa Israel. Jadi bangsa Israel itu bangsa bersunat. Jadi kalau ada ngomong bangsa bersunat itu berarti orang Israel. Bangsa tak bersunat itu goyim, di luar Israel. Gitu loh. Ya. Nah, jadi sunat ini kan lewat
dua putranya ya, Kanjeng Nabi Ibrahim, Ishak ke bangsa Yahudi, nanti sunat itu diturunkan lewat Kanjeng Nabi Ismail yang nanti langsung ke Islam. Makanya Islam itu diperintahkan ikutilah milah Abraham. Nah, di sanalah maka sampai sekarang orang Islam tetap melestarikan sunat. Itu loh. Nah, kita bertanya kenapa orang Kristen nggak bersunat? Ya di Yerusalem ini masalahnya. Sidang Yerusalem ini masalahnya. Ya, karena apa? Ya. Ini sebetulnya kalau kita baca perikop ini sebetulnya masalah strategi dakwah. Ketika terjadi sebuah pertarungan antara satu pihak mengatakan orang di luar Israel pun kalau dia mau mengikuti Yesus harus disunat. Tetapi satu lagi berpendapat oh tidak gitu. Tidak harus disunat gitu. Terjadilah itu pertengkaran, akhirnya dibawa ke Yerusalem dan disidang. Kuncinya di sini adalah pada Petrus dan Yakobus dulu, ya. Petrus dan Yakobus. Kuncinya sebetulnya itu di dua orang ini. Pertama di Petrus ini sebagai jenderalnya, sebagai komandannya dari 11 para murid ini, ya. Yang jadi masalah Petrus dan Yakobus merekomended. Dia merekomended. Disinilah akhirnya Paulus itu menjadi nabi orang-orang tak bersunat. Artinya Paulus menjadi nabi untuk orang bukan Israel. Itulah makanya aku sebut Paulus menentang Yesus. Karena Yesus diutus khusus untuk orang Israel. Paham? Parameternya apa? Sunat ini. Makanya ini sepertinya sepele, tapi ini menjadi identitas. Gitu ya. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini awal mula permasalahannya. Ketika Petrus dan Yakobus merekomended ini. Seandainya Petrus dan Yakobus tidak merekomended, dia tetap teguh bahwa harus sunat. Ya sekarang orang Kristen sunat. Masalahnya karena Petrus Yakobus memberikan recommended ya biarlah nggak sunat dulu, kira-kira begitulah ya. Yang penting mengikuti Yesus dulu gitu. Tapi bagaimana dikatakan mengikuti Yesus orang nggak sunat kok? Makanya kemarin ketika ada teman Kristen yang nggak tahu ya. Kalau gini loh, kalau ada orang tidak tahu tapi sok tahu itu kan menjadi lucu ya. Dia mengutip surat 355 itu loh, ya. Memang surat 355 itu mengatakan bahwa pengikut Kanjeng Nabi Isa itu adalah orang-orang yang terkemuka di atas orang-orang kafir. Tapi masalahnya lu itu pengikut Nabi Isa atau bukan? Kalau lu sunat aja kagak kok mau ngaku-ngaku pengikut Kanjeng Nabi Isa, kan ya repot. Itu insya Allah besok lah akan kita bahas di dalam Mampir Mumbe ya. Jadi di sini permasalahannya. Permasalahannya sunat tidak bersunat itu sebetulnya sebuah strategi dakwah yang kebablasan. Seandainya Petrus dan Yakobus bersikukuh, tidak ada kompromi bahwa sunat itu harus dilakukan kepada siapapun, selesai. Cuman karena tidak demikian, maka akhirnya sekarang orang Kristen tidak sunat. Dan yang tidak sunat itu adalah orang-orang yang di luar Israel. Dan orang Israel tidak mau mengikuti ajaran Kanjeng Nabi Isa, Yesus. Akhirnya Israel tetap Yahudi dan Kristen yang ada di dunia ini tidak sunat. Padahal Yesus diutus untuk orang-orang bersunat atau orang-orang Israel, bukan goyim. Di situ loh, duduk permasalahannya di situ. Yang kadang-kadang gimana ya membuat kita geli itu ada ya apologet curu Kristen itu tanya tentang sunat sama orang Islam. Kalau aku sih ya sudah aku jelaskan, kalau nggak salah ada 2-3 seri tentang sunat di video ini ya, silakan dicari. Cuman kan begini, ngapain lu ngurus orang tentang sunat lu sendiri kagak sunat kok? Kecuali kalau lu sunat dulu baru lu tanya gitu loh ya. Tapi ya itulah, karena memang perspektif yang dibangun bukan atas dasar kita mau duduk bareng untuk membicarakan perbedaan, bukan begitu, bukan dalam rangka akademis ya,
yang saling mengedukasi, saling menjelaskan, tidak, tapi saling serang itu yang bikin masalah, ya, sehingga tidak menjadi sesuatu yang baik gitu. Oke, sekarang kita baca tentang Paulus. Aku Barnabas sudah jelaskan ya. Berapa jam deh? Waduh. Ya maaflah saudaraku ya, nggak bisa memang kalau harus 10 menit 15 menitan gitu ya. Nggak bisa. Oke, ini aku baca Kisah Para Rasul 9:15 ya. Berapa ayat ini sudah? 9:15. Gimana tadi spidol yang hitam? Ya sudahlah. Ini ya. Mana nih spidol hitam? Oh ini. Ya. 7 ya. Kisah Para Rasul 9:15. Apa katanya? Begini. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, ya, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku, kunya itu kalau di sini Yesus ya, kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ya. Yang dimaksud itu tetapi firman Tuhan kepadanya itu maksudnya si Paulus. Pertanyaanku, kok teman-teman percaya ya sama pengakuan Paulus? Aku kembali tanda tanyaku di situ saja. Ya. Jadi Kisah Para Rasul 9:15 ini menjadi tiket bagi Paulus untuk menyebarkan kekristenan di luar habitat orang bersunat ini. Di luar habitat Yahudi, Israel. Padahal Yesus sendiri diutus kepada orang Israel. Tuh. Ya kan? Diperkuat lagi di Roma 11:13 ya. Roma, masih nampak sini Le? Masih nampak? Roma terakhir ini ya. Roma 11:13 ya. Roma 11:13. Gini bunyinya. Aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, sudah jelas kan, bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Nah, ini pengakuannya dia. Di sini kemuliaan bagi dia untuk bangsa tak bersunat, nabi bangsa tak bersunat. Nih. Artinya non Israel. Nampak sini? Non Israel. Padahal Yesus itu khusus untuk Israel. Makanya topiknya adalah menentang. Di sini pertentangan sudah ada. Di mana Yesus itu diutus untuk orang yang asli Israel, tetapi Paulus justru membawa ajaran Yesus yang sudah dia rubah ya, dengan sunat itu tadi ya. Pertama kan sunat, nanti ada lagi nanti tentang hukum Torah ya. Tentang sunat ini ya. Dia mengklaim di surat ini Roma sebagai nabi untuk orang tak bersunat. Itulah yang bisa aku sampaikan pada hari ini dan akan kita lanjutkan di kajian-kajian berikutnya. Itu penjelasan dari aku ya. Jadi yang penting kalian sudah tahu bahwa Paulus itu menentang Yesus. Dia mengangkat sebagai nabi orang tak bersunat. Itu dari aku, sampai ketemu lagi di kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.